Halo teman-teman, salam jumpa dan selamat datang di channel Alicia Tania. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruth Alicia Tania dari Prodi S1 Farmasi Universitas Mula Warman. Di video kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu pelajaran dengan teman-teman semua, khususnya pelajaran bahasa Indonesia tentang jenis-jenis paragraf. Yuk, langsung saja simak video penjelasannya. Jenis-jenis paragraf. Nah, teman-teman di sini tahu nggak kalau paragraf itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama berdasarkan posisi kalimat topik. Yang kedua berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengucapan. Yang ketiga berdasarkan urutannya. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Berdasarkan letak posisi kalimat topiknya, paragraf dibedakan menjadi 5 nih. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif. Yang keempat, paragraf ineratif. Dan terakhir, paragraf menyebar. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Jadi nih teman-teman, paragraf deduktif itu hanya terletak di awal kalimat saja dan diikuti dengan kalimat penjelas yang akan menjelaskan maksud dari paragraf itu sendiri. Kita masuk ke contoh paragraf deduktif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, letak paragraf deduktif adalah di awal paragraf. Jadi, paragraf deduktif pada contoh paragraf berikut ini terletak di kalimat lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Maksudnya di sini adalah paragraf induktif hanya terdapat di bagian akhir saja dari sebuah paragraf. Jadi beda ya teman-teman, paragraf induktif dan paragraf deduktif. So, kita lanjut. Selanjutnya contoh paragraf induktif. Sama seperti yang sudah dijelaskan, paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu terletak di bagian akhir. Ide utama dari contoh paragraf induktif berikut ini terletak di kalimat terakhir, yaitu pada kalimat itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Yang ketiga, ada paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi, maksudnya di sini adalah jenis paragraf ini ialah jenis paragraf gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Oleh sebab itu, terdapat 2 kalimat utama atau kalimat pokok dalam jenis paragraf ini yang terletak di bagian awal dan bagian akhir dari sebuah paragraf. Lanjut ke contoh paragraf deduktif induktif. Seperti pada penjelasan tadi, paragraf deduktif induktif ini adalah paragraf campuran antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jadi, pada contoh paragraf berikut ini terdapat 2 ide utama dan letaknya di bagian awal dan bagian akhir paragraf, yaitu pada kalimat siswa mesti rajin membaca buku dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi, kalimat utama atau kalimat pokok dari paragraf ineratif ini letaknya di tengah-tengah ya. Makanya, agak sedikit berbeda dengan paragraf-paragraf yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masuk ke contoh paragraf ineratif. Seperti pada penjelasan, ide utama dari paragraf ineratif terletak di tengah-tengah paragraf. Pada contoh paragraf ineratif berikut ini, ide utamanya terletak di tengah-tengah paragraf, yaitu pada kalimat penggunaan rotan sebagai bahan baku mebel mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada paragraf menyebar. Paragraf menyebar adalah jenis paragraf dengan pola yang tidak memiliki kalimat utama.
Jadi, kalimat pokok atau ide utama dari paragraf menyebar itu terletak atau tersirat dalam kalimat-kalimatnya dan menyebar ke seluruh bagian paragraf. So, gak usah bingung lagi ya teman-teman kalau dapat soal tentang paragraf menyebar. Contoh paragraf menyebar. Pada contoh paragraf menyebar berikut ini, kalimat utama atau ide utamanya tidak terletak di bagian awal, bagian akhir, maupun di tengah-tengah paragraf, melainkan tersebar ke seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Jadi, gak usah bingung lagi ya cari ide utama dari paragraf menyebar, karena dari setiap kalimat pada paragraf itulah yang menjadi ide utama paragraf tersebut. Nah, gimana nih teman-teman video tentang penjelasan jenis-jenis paragraf tadi? Semoga mudah dipahami ya dan bisa bermanfaat buat kalian semua, serta dapat menambah ilmu pengetahuan kalian tentang jenis-jenis paragraf. Saya Ruth Alicia Tania pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.